Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 3 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam pembacaan tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir, dan masih di dalam tafsir surat Al-Fatihah, dan masih di dalam permasalahan at-ta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullah mas'alatun, permasalahan. Artinya di sini penulis ingin menyebutkan bermacam permasalahan yang berkaitan dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-Syafi'i fil imla yajharu bit-ta'awudz wa in asarra fala yadur. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Imla, yaitu hendaknya seorang yang mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saat salat dia menjaharkan bacaan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim saat salat atau saat di luar salat, tidak disebutkan di sini. Yang jelas saat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dijaharkan bacaannya. Tetapi beliau mengatakan jika dirahasiakan, dilirihkan suaranya, maka ini tidak membahayakan. Artinya tidak mengapa kalau ada orang membaca Al-Quran kemudian ta'awudnya dia
lirihkan, ini tidak mengapa. Wa qala fil bitakhir li'annahu asarra Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa jahara Abu Hurairah. Dan di dalam kitab beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kitab yang sangat terkenal, dan jika ingin mempelajari pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam permasalahan fikih, maka lihatlah kitab bacalah kitab Beliau mengatakan boleh dua-duanya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh dengan suara yang keras atau dengan suara yang lirih. Sebabnya dua. Sebabnya ini yang menarik. Kata beliau, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melirihkan suaranya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melirihkan suaranya saat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaharkan bacaannya saat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang menarik berarti di sini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bermanhaj salaf. Mengapa? Karena pemahaman beliau dikembalikan kepada siapa? Para sahabat. Itulah manhaj salaf. Dan dengan seperti itu seseorang akan beruntung. Karena mengikuti sahabat adalah keberuntungan. Karena para sahabat diridhai oleh Allah, dijamin surga, dimasukkan ke dalam dijamin surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin seperti mereka, contohlah mereka. Dan itulah kebiasaan para imam. Dan itu yang kita ajak-ajak selama ini. Tidak mengapa belajar madhab, tidak tercela. Bahkan untuk permasalahan fikih, belajar dari madhab tertentu tidak mengapa. Ya. Akan tetapi di dalam pengamalannya, maka amalkan yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis dan dipahami oleh para sahabat. Karena kenapa? Karena imam mazhab niscaya tidak keluar dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang menarik juga dari hal ini adalah inilah yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan pendapat di antara para ulama yang bermacam-macam, yang tidak mengeluarkan dari status dia sebagai ahlu sunnah apalagi muslim. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Boleh mengeraskan, boleh melirihkan. Dua-duanya diperbolehkan. Tapi tidak semua permasalahan seperti ini diperbolehkan. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran. Kata dalam bait syair disebutkan, tidak setiap khilaf dianggap. Masa ada orang mengatakan boleh berbuat syirik, boleh tidak berbuat syirik. Ayo siapa aja boleh mengambil pendapat salah satu. Kan tidak. Paham maksud saya ya? Boleh pakai jilbab, boleh tidak pakai jilbab karena khilaf di antara para ulama. Boleh berkata begitu? Enggak boleh. Tidak semua khilaf diperbolehkan. Makanya ada khilafut tanawwu', ada khilaful i'tidad. Ada khilaf yang bermacam-macam. Salah satu darinya ini boleh diambil, boleh dikerjakan salah satu darinya. Ada khilaf yang bertentangan, maka harus menguatkan salah satu darinya. Karena sebagian orang sekarang kalau sudah masalah khilaf, ya sudahlah biarin aja. Masa ada orang yang dianggap berilmu kemudian mengatakan jilbab tidak wajib dikarenakan ada khilaf, akhirnya anak perempuannya dibiarkan tidak berjilbab, lalu kita ikuti. Nah, ini kan tidak benar. Harus dinyatakan salah. Harus dinyatakan salah. Karena di dalam Al-Quran ayat jilbab sangat jelas. Dan ijma' dari para ulama sangat jelas. Nah ini. Jadi ini namanya ikhtilaf tanawwu'. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau melirihkan suara ta'awudznya. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau
menjaharkan ta'awudnya. Kemudian di sini disebutkan waqtalafu qaul asy-Syafi'i fima 'ada ar-rak'ah al-ula hal yustahabbu at-ta'awudz fiha ala qaulain wa rajjaha 'adam al-istihbab wallahu a'lam. Dan para ulama siapa nih? Para ulama bermadzhab Syafi'i. Karena Imam Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i mereka memperselisihkan perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang membaca ta'awudz di selain rakaat yang pertama. Kalau tadi imam membaca ta'awudz di rakaat yang pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah. Apakah di rakaat yang kedua, ketiga, keempat sesuai dengan jumlah bilangan rakaat salat juga membaca ta'awudz? Maka terjadi dua pendapat dalam hal ini. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi dua pendapat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh mengklaim bahwa harus wajib bermazhab. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam mazhab sendiri terjadi ikhtilaf. Yang wajib itu apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu yang wajib. Adapun mewajibkan pendapat yang mazhab Syafi'i tidak. Kenapa? Karena dalam satu mazhab terkadang ada 5 pendapat. Bahkan pendapat yang dijadikan sandaran bukan pendapatnya imam. Pahamlah maksud Allah? Ya. Ini ada pendapat imam misalkan A pendapatnya. Kemudian ulama-ulama dari mazhab pendapat imam ini berbeda pendapat. A, B, C, D, E. Yang mereka kuatkan D. Berarti kan pendapat imamnya sendiri yang pencetus mazhabnya dianggap lemah oleh ulama-ulama mazhabnya. Jadi harus dipahami baik-baik tuh. Ya. Harus dipahami baik-baik. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan wajib bermazhab, harus mengikuti pendapat mazhab tertentu. Berdosa kalau keluar dari mazhab. Tidak. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti Al-Quran dan hadis dipahami oleh para sahabat. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menguatkan pendapat tidak dianjurkan untuk rakaat yang kedua, ketiga atau keempat. Kemudian dalam kitab ini penulis mengatakan فَإِذَا قَالَ الْمُسْتَعِيذُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَفَى ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. Kalau ada orang yang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, begitu saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum salat, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dan menurut Imam Abu Hanifah cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di sini disebutkan wa zada ba'dhum a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Sebagian lagi ada yang menambah a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang menambah seperti itu. Wa qala akharun bal yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samii'ul 'alim. Bahkan sebagian yang lain berkata, tidak, ucapkan aja begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samii'ul 'alim. Qalahu Ats-Tsauri wal Auza'i. Yang mengatakan ini adalah Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, imamnya ahli hadis, dan juga Imam Al-Auza'i rahimahumullahu taala. Wa haka an ba'dihim annahu yaqul asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz lain lagi. Sebagian lagi mengatakan hendaknya mengucapkan asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat, banyak ikhtilaf nih. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samii'ul 'alim. Ada asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, asta'idzu billahi minasyaitonir rajim limutabaqati amril ayah, karena perintah ayat seperti itu. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz, maka mereka mengatakan asta'idzu billahi minasyaitonir rajim karena sesuai dengan ayat. Ya, wali hadisi
Abdullah bin Abbas al-Madhkur, dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas al-Madhkur. Kemudian Imam Ibnu Katsir, ini hebatnya Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan wal ahaditsus sahihatu kama taqaddam aula bil ittiba'i min hadza. Lihat, dan hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang sudah kita sebutkan lebih utama untuk diikuti daripada ini semua. Apakah kemudian Imam Ibnu Katsir wani lawan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i? Imam Abu Hanifah ulama Islam abad kedua, bahkan beliau disebut-sebut sebagai tabi'i. Imam Asy-Syafi'i tabi'ul atba', imam abad ketiga Hijriah, dan para ulama bersepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mujaddid. Jadi setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Imam Asy-Syafi'i mujaddid yang kedua. Umar bin Abdul Aziz mujaddid yang pertama. Mujaddid itu ulama pembaharu yang pertama. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mengutus di setiap 100 tahun ada seorang yang menjadi mujaddid, pembaharu atas umatku. Para ulama bersepakat pembaharu di 100 tahun pertama sepeninggal Rasulullah SAW adalah Umar bin Abdul Aziz, karena wafat pada tahun 101 Hijriah. Ulama pembaharu yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena wafat pada tahun 204 Hijriah. Itu sepakat. Tapi kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan dan hadis-hadis yang sahih. Lihat, sandarannya apa? Hadis. Dan hadis-hadis yang sahih lebih utama untuk diikuti. Apakah sekarang berarti Imam Ibnu Katsir yang notabene-nya ulama Islam abad ke-8 Hijriah, jauh ulama Islam abad, apakah berarti wani lawan Imam Syafi'i? Kadang-kadang itu cara berpikirnya. Kan ada sebagian orang kalau sudah kalah debat secara ilmu tuh wani ikam lawan Imam Syafi'i. Ini orang-orang kalah debat biasanya kada bisa ilmu. Ya, ini para ikhwan. Hadis yang dimaksud bagaimana? Hadis yang dimaksud adalah yaitu hadis yang sudah kita sebutkan bahwasanya hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau mau salat maka beliau mengucapkan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu bacaannya. Kalau di dalam apa? Salat. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bisa dimaklumi ini? Itu yang dibaca saat imam mau membaca Al-Fatihah. Ta'awudnya seperti itu, karena itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Sebelum sholat beliau ta'awudnya seperti itu. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, jadi ini banyak terdapat pelajaran tentang manhaj. Manhaj itu artinya metodologi beragama, tata cara beragama Islam yang benar, yaitu bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Lalu Ustaz, ulama mazhab kada kita ikutikah? Enggak. Imam Syafi'i seperti yang kita sebutkan tadi, mereka bersandar dengan pemahaman siapa? Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Itu siapa? Sahabat Rasulullah. Paham ini para ikhwan ya? Nah, seperti itu. Ini kita ini sering banget dituduh, ya. Ikam ini anti mazhab. Siapa kita anti mazhab? Mau belajar lawan siapa? Belajar fikih. Pokoknya ada 4. Meskipun selain 4 ini banyak. Ada Imam Laits bin Sa'ad, ada Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan ibn Uyainah, ada Imam Ishaq bin Rahoya, ada Imam macam-macam.
Cuma Allah Subhanahu wa taala menakdirkan 4 inilah yang masyhur, yang banyak pengikutnya, yang ilmunya di khidmat orang. Yang ilmunya di khidmat orang, artinya diabadikan oleh para murid-muridnya. Akhirnya terjadilah 4 mazhab ini. Nah, ini. Dan boleh kita menguatkan salah satu pendapat dari 4 mazhab ini dan melemahkan pendapat lain, boleh. Ya, contoh misalkan yang sering mungkin di negara kita sering kita bincangkan, seperti masalah kunut subuh. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah mengatakan disunahkan. Imam Ahmad tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah bid'ah. Boleh kita menguatkan salah satu pendapat. Tidak tercela kita menguatkan salah satu pendapat. Karena tidak keluar dari imam-imam tersebut. Ya, dan boleh mengatakan pendapat yang lain lemah. Boleh. Tidak tercela. Jangan sampai yang mengatakan sunnah mencela orang yang mengatakan bid'ah. Oh, ini kami suka membid'ah-bid'ahkan. Itu perkataan imam. Perkataan Imam Abu Hanifah. Kemudian yang mengatakan juga bid'ah jangan sampai mengeluarkan yang berkunut dari Islam. Ini tidak boleh juga. Mengatakan ikam sesat pasti neraka. Nah, ini bukan urusan. Paham ya? Jadi harus lapang dada dalam permasalahan perbedaan fikih khilafiyah ijtihadiyah. Para ulama dari mulai semenjak dahulu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Beda halnya dengan ini tauhid, ini syirik. Oh, enggak boleh. Enggak boleh kita ayo jangan ada papai kemakai jimat, percaya kepada tukang ramal. Boleh aja, ada aja ulama membolehkan. Ini enggak boleh. Ya. Atau tauhid atau sunnah bid'ah. Seperti sekarang ini bulan Sya'ban, salat 12 rakaat, setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan setiap rakaatnya membaca 1000 qul huwallahu ahad. Tidak ada dasarnya. Maka kita katakan wajib, itu kita katakan itu bid'ah. Enggak boleh, kadang nyaman biar aja gini orang. Enggak. Karena adanya 400 tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwan ya? Itu dia. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, penulis menyebutkan kembali mas'alatun, permasalahan. Tsumma al-isti'adzatu fi shalah innama hiya lit-tilawah wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Muhammad. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat, mengapa kita ucapkan? Karena kita ingin baca surat Al-Fatihah. Karena kita ingin baca surat Al-Fatihah, maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan inilah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad ibnu Yusuf. Muhammad ibnu Yusuf, yang juga beliau adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Tetapi, nih lihat nih. Ini yang juga menunjukkan bahwa tidak wajib bermadzhab. Kita belajar dari mazhab, tapi wajib nggak boleh. Mengatakan wajib itu nggak boleh. Paham maksud saya? Tidak wajib. Tetapi silahkan belajar dari mazhab. Bahkan saya mengatakan sesuai dengan perkataan-perkataan para ulama bahwa belajar fikih melalui satu mazhab tertentu itu lebih dalam ilmunya. Ambil belajar mazhab fikih Syafi'i misalkan. Makanya di pesantren saya fikihnya pelajarannya matan ghayah wa taqrib. Fikih Imam Syafi'i. Matan ghayah wa taqrib. Kenapa? Karena itu tadi metode belajar. Metode belajarnya lebih mumpuni untuk para santri sehingga nanti mereka bisa menguasai cabang-cabang ilmu fikih, permasalahan-permasalahan ilmu fikih di dalam ilmu fikih. Ini pada ikhwan. Ini Imam Abu Hanifah punya murid Muhammad ibn Al-Hasan ibn Yusuf Asy-Syaibani. Imam Muhammad ini sering menyelisih perkataan gurunya. Apakah kemudian ini murid kurang ajar?
Enggak kan? Tetapi tadi yang diutamakan apanya? Dalil. Dalilnya. Wa qala Abu Yusuf bal lis-salah. Nah, ini Abu Yusuf salah satu murid lain yang terkenal dari mazhab Imam Abu Hanifah juga berpendapat lain. Tidak, itu orang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena dia mau sholat. Pahamlah bedanya. Yang satu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena ingin baca surah Al-Fatihah, sebagaimana di luar sholat kalau mau membaca Al-Quran pakai ta'awudz dulu. Yang satu mengatakan kada, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu untuk karena mau sholat, mau memulai sholat agar tidak diganggu oleh iblis, syaitan dan jin. Beda jauh kalau tujuannya. Fa'ala hadza yata'awwadzul ma'mum wa in kana la yaqra. Nah, ini nih. Ini akhirnya yang membedakannya. Oleh sebab inilah pendapat yang kedua yang mengatakan ta'awudz untuk sholat, maka makmum membaca meskipun kada membaca Al-Fatihah. Pahamlah? Ya, makmum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim meskipun kada membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ta'awudznya untuk apa? Untuk sholat, bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk baca surat Al-Fatihah. Itu akibat dari perbedaan pendapat tadi. Wa yata'awwadzu fil 'id ba'da al-ihram wa qabla takbiratil 'id wal jumhur ba'daha qabla al-qira'ah. Nah, bedanya yang lain lagi. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu membacanya karena ingin sholat, bukan karena membaca Al-Quran, karena ingin baca Al-Quran, maka kalau lagi sholat Idul Fitri, kayak apa sholat kita? Imam lah, Allahu Akbar. Mbah itu apa lagi? Takbir lagi. Ya. Nah, kata yang berpendapat bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini adalah untuk sholat, maka imbah takbiratul ihram Allahu Akbar, apa yang dibaca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imbah itu hanya bertakbir. Ya. Salat Id katalah. Nah. Adapun yang membaca karena ingin membaca surat Al-Fatihah, kayak apa prakteknya? Allahu Akbar, takbiratul ihram nih. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Ya kalau baru setelah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Lihat, dua pendapat mengakibatkan prakteknya di lapangan sangat berbeda jauh. Nah, pian pilih yang mana? Hah? Dan kebiasaan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kalau ikhtilafnya kuat, dan ini adab seorang muslim, ikhtilafnya kuat, beliau hanya menyebutkan ikhtilaf, kada beliau kuatkan. Dan ini adab kepada para ulama. Ini kadang belajar hanya satu mat belajar tafsir Imam Ibnu Katsir, nang rajih itu pinanya ini, Pang. Pinanya ini apa kisahnya pinanya? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh sembarang, apalagi sampai meremehkan imam. Meremehkan imam yang jelas-jelas kaum muslimin bersepakat atas keimamannya. Tidak boleh. Ya. Harus beradab kepada para ulama. Harus beradab kepada para ulama. Maka lihat di sini beliau hanya menyebutkan khilaf, gitu aja sudah selesai. Lalu gimana Ustaz? Jamaahnya yang baca seperti kita sekarang baca, bagaimana? Maka seakan-akan beliau ingin mengajari kepada kita, hoi kaum muslimin, itu Pang sudah para ulama kita berbeda pendapat, biarkan yang mengambil pendapat ini, yang mengambil pendapat ini, pendapat itu.
Kada usah mengatakan yang ini ke sana sesat, yang ini ke situ sesat. Paham? Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apa masalahnya? Khilafiyah ijtihadiyah fiqhiyah. Lapang dada gitu. Kok ada yang bujur ini, yang lain kada bujur. Nah, apa dulu masalahnya tuh? Kalau masalah-masalah seperti ini, maka berlapang dadalah. Yang satu berpendapat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk membaca Al-Qur'an. Yang satu berpendapat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk salat. Prakteknya berbeda-beda. Bisa dimaklumi ya sekarang. Tapi Ustaz, sering nih Ustaz di tengah jamaah masalah isbal. Nah, kita katakan sama tuh. Isbal terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jumhur bahkan mengatakan isbal jika memanjangkan dari dua mata kaki karena sombong itu yang haram. Itu jumhur. Kalau karena sombong makruh atau tidak mengapa. Itu pendapat jumhur. Maka seorang yang melihat dalil-dalil yang ada, dia diperbolehkan untuk mengambil pendapat yang tidak sama dengan jumhur. Mengapa demikian? Maka sebelum mengapa demikian, maka ada pendapat yang lain mengatakan isbal memanjangkan pakaian dari dua mata kaki bagaimanapun haram dan dosa besar. Mau karena sombong, mau tidak karena sombong. Apa alasannya? Memanjangkan pakaian dari dua mata kaki karena sombong, ancamannya A. Memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki hanya memanjangkan tanpa sombong, ancaman hukumannya B. Maka ini tidak bisa digabung satu dengan yang lainnya. Ya, tidak bisa digabung. Ini ancamannya tersendiri hukumannya, ini ancamannya tersendiri hukumannya. Nah, kita menguatkan pendapat itu. Kita meninggalkan pendapat jumhur, tidak mengapa. Dan harus berpegang teguh dengan itu. Nah, ini paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kedewasaan menyikapi perbedaan. Perlu kedewasaan. Ada yang kita harus tegas karena berkaitan dengan tauhid syirik. Ada yang harus tegas karena berkaitan dengan sunnah bid'ah. Ada yang berkaitan dengan apa tadi istilahnya? Khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah. Khilafiyah artinya terjadi perselisihan, ijtihadiyah artinya semua orang berusaha mencari pendapat, fiqhiyah artinya dalam masalah fikih. Dan kebanyakan ya yang terjadi ikhtilaf masalah fikih. Adapun akidah, sunnah bid'ah tidak. Para ulama satu perkataan. Contoh, saya beri contoh masalah tauhid. Allah beristiwa di atas arsy. Enggak ada ini ikhtilaf. Dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 enggak ada ikhtilaf. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Nah, itu harus tegas. Harus tegas. Yang menyelisihinya tidak sesuai dengan pendapat Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Bisa dimaklumi ya. Nah. Contoh masalah Allah turun ke langit dunia. Itu pendapat dari ulama semenjak dulu Allah turun. Allah turun ke langit dunia. Masalah nanti arasnya kosong karena langit dunia sepertiga malam terakhir beda-beda. Itu karena kelemahan otak manusia untuk berpikir. Dan tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Nah, itu kita harus tegas. Yang menyelisih pendapat itu, maka berarti menyelisih pendapatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4.
Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Nah, kita lanjut. Wa min lataifil isti'adzati annaha taharatun lil fami mimma kana yata'atahu min al-lagwi war rafas wa tasdibun lah. Dan termasuk daripada faedah yang menarik dari mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah mensucikan mulut dari apa saja yang diucapkan oleh mulut ini dari perkataan sia-sia dan perkataan rafas. Rafas itu apa? Keji, kotor. Mungkin bahasa Banjarnya mohon maaf lanji, ceroboh yang berkaitan dengan pusar ke bawah dan di atas lutut. Berkaitan dengan itu namanya rafas. Ya. Dan tidak layak seorang pendakwah di majelis yang jadikan materi kajian itu hanya sekedar mengundang tawa para jamaah, ini tidak layak. Ya. Wa tathibun lah, dan untuk membaikkan lisannya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa litilawati kalamillah. Nah, seakan-akan Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu untuk membaca Al-Quran. Artinya beliau menguatkan pendapat dengan bahasa yang sangat halus. Ini contoh adab yang perlu kita contoh. Wahiyya isti'anatun billah wa'tirafun lahu bil qudrah. Kemudian beliau menjelaskan apa sih makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata beliau isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah permintaan tolong kepada Allah dan mengakui Allah Maha Kuasa, walil abdi bidh-dha'fi wal 'ajzi an muqawamati hadzal 'aduwwil mubin al-batin alladhi la yaqdiru 'ala man'ihi wa daf'ihi illa Allah alladhi khalaqahu. Dan mengakui kelemahan seorang hamba ya untuk melawan musuh yang nyata, yang tidak terlihat, yang tidak sanggup untuk menahannya dan untuk melawannya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Siapa yang musuh yang nyata di sini maksud? Syaitanir rajim. Wala yaqbalu musana'ah, dan tidak menerima sikap pura-pura. Wala yudari bil ihsan, dan tidak berpura-pura dengan berbuat baik. Bi khilafil adui minal insan. Jadi syaitan itu tidak menerima musana'ah. Kamu harus sesat. Itu syaitan. Ya, tidak bisa dia pura-pura. Kamu pokoknya harus sesat dengan cara bagaimanapun, harus sesat. Saya beri contoh ya. Kalau ahli ibadah disesatkannya dengan ibadah yang dia lakukan, berlebih-lebihan, takbir, Allahu Akbar. Kayaknya kada masuk tadi antara hati lawan ucapan sampai imam ruku Allah aja. Ulun pernah sholat waktu itu di Arab Saudi kejadiannya, bukan di Indonesia. Di samping ulun, tepat di dekat pertama, di saf pertama. Ada orang pas tahiyat, tahiyat jangan ada selesai. Imamnya salam, imamnya salam menangis din. Kenapa? Karena merasa bacaannya tidak pas, tidak sempurna. Padahal itu adalah godaan syaitan. Yang ahli ibadah diujinya lewat situ, berlebih-lebihan. Wudu kadang-kadang sampai 10-20 kali. Mun ada jamaah di situ yang kayak itu tarik kejadian. Tarik aja. Dipaksa ditagur. Bahkan dengan tegas menagurnya. Ayo wudu, terus diulang. Itu harus jiwanya harus dikeluarkan dari syaitannya, dikuasai oleh syaitan. Ini biasanya itu adalah penyakitnya orang ahli ibadah, terlalu berlebihan. Nah, beda lagi yang sukanya santai-santai, ya, yang sukanya leha-leha, diganggunya oleh syaitan dengan hal yang santai-santai, maksiat, tontonan, wanita berjoget. Ya, kai-kai yang nonton wanita berjoget. Aturan memikirkan tanah 2,5 meter kali 2,5 meter dalamnya
3 meter itu yang dipikirkan. Ini melihat wanita berjoget. Ya. Karena memang dari awal mudanya kada ahli ibadah. Awal mudanya sukanya santai-santai. Maka tuanya gambaran awal muda. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Kita lanjut. Bi khilafil adu min al-naw'il ins kama dalat ala dhalika ayatun min al-Qur'ani fi thalathin min al-mathani. Wa qala ta'ala inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Beda dengan musuh dari manusia. Musuh dari manusia bisa berpura-pura. Bisa berpura-pura di hadapan kita. Sebagaimana yang telah diturunkan akan 3 ayat dalam Al-Quran bahwa syaitan adalah musuh. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa menang melawan iblis, syaitan dan jin kecuali dengan bertawakal kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 65. Yang artinya sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah kepada iblis, hamba-hambaku kamu tidak bisa melawan mereka wahai iblis, dan cukup Tuhanmu sebagai tempat bersandar. Makanya saya berpesan Bapak Ibu, terutama anak-anak muda mungkin, mudah-mudahan yang berumur tua daripada jamaah sekalian tidak seperti anak-anak muda, kebiasaan buruknya anak-anak muda yang kecanduan nonton film porno misalkan. Dan biasanya yang kecanduan nonton film porno sesuai dengan penelitian pasti maksiat mendatangkan maksiat selanjutnya. Nonton film porno mendatangkan zina atau minimal masturbasi, berzina dengan tangannya. Ini tidak akan pernah bisa terlepas darinya kecuali kafa bi rabbika wakila, menjadikan Allah Tuhan kita sebagai tempat bersandar. Nah ini hati-hati. Yang sering berdusta, yang sering tidak jujur dalam berdagang, tidak bisa meninggalkan sifat itu kecuali dengan apa tadi? Bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hubungan dengan perempuan padahal sudah berbini, hubungannya tidak resmi, selingkuh lah istilahnya, itu tidak bisa diberhentikan, bahkan kalau tidak diberhentikan semakin parah, kecuali minta perlindungan kepada siapa? Allah. Kita ini lemah Bapak Ibu Saudara, tanpa Allah kita ini lemah. Minta tolonglah kepada Allah. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Allah Tuhanmu sebagai tempat bersandar. Kemudian penulis mengatakan wa qad nazalatil malaikatu limuqatalatil adu al-bashari yauma badr, dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari manusia pada peperangan Badar. Para malaikat ikut turun. Faman qatalahu al-adu adh-dhahir al-bashari kana syahidan. Siapa yang terbunuh oleh musuh yang terlihat dari manusia, maka berarti dia mati syahid. Wa man qatalahu al-adu al-batin kana taridan. Lihat. Siapa yang terbunuh oleh musuh yang tidak terlihat, yaitu oleh jin, maka orang ini juga akan terusir. Jadi kalau kita nih di dunia berperang dengan musuh manusia, saat berjihad kita mati syahid, ya kita mati, maka matinya mati syahid. Tapi kalau kita bertempur dengan musuh yang tidak terlihat, yaitu jin, lalu kita kalah, maka apa? Syahidkah kita? Hah? Apa yang terjadi? Toridan, terusir dari surga. Kalau kalah dengan syaitan, terusir dari surga. Itu bedanya jihad melawan manusia dengan jihad melawan syaitan. Kalau jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seperti peperangan Badar, yang mati dari kaum muslimin pada peperangan Uhud, pada peperangan Badar, maka akan menjadi seorang yang syahid.
Sedangkan yang mati melawan iblis syaitan kalah. Ya, kalah artinya mengikuti iblis dan syaitan, maka akan tarid. Tarid itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa man ghalabahu al-'adwu adh-dhahir kana ma'juran. Siapa yang dikalahkan oleh musuh manusia saat berjihad, maka dia dapat pahala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada peperangan Uhud, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Wahai Abu Jahal, yang mati di antara kami di surga dan yang mati dari kalian di neraka. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir. Siapa muslim yang melawan musuh saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberi pahala oleh Allah. Wa man qaharahu al-'aduwwul batin kana maftunan aw mauzuran. Tapi kalau kalah dari syaitan, apa yang terjadi? Dapat siksa. Walamma kana syaitanu yaral insana min haitsu la yarahu ista'adza minhu billadzi yarahu wa la yarahu syaitan. Nah, kenapa kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga? Karena syaitan adalah makhluk yang bisa melihat kita dari alamnya dan kita tidak bisa melihat syaitan. Oleh karena itu disyariatkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini penjelasan mengapa kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyinggung sedikit yang biasa terjadi penampakan. Adakah yang bisa melihat di Gaulun ada apa di sini? Kalau ada yang bisa melihat, maka orang seperti itu bukan punya keahlian. Itu semestinya adalah di luar kebiasaan yang perlu diruqyah. Garing orang itu, bukan malah diistimewakan. Ya, perlu di apa? Diruqyah, dibaca-baca ayo. Ya, penampakan ada saja di belakang pian pian. Ya. Ayo ngaji sini, silakan. Jadi yang terjadi penampakan berdasarkan apa yang disebutkan dalam Imam Ibnu Katsir ini, semestinya dia perlu diruqyah. Bukan malah dijadikan sebagai orang hebat, tukang ramal dan seterusnya. Bisa dimaklumi ini? Baik. Ulun tadi melihat-lihat sudah sampai mana kita ini. Karena ulun khawatir pian bosan. Maka insya Allah pekan depan kita membaca tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena fitnahnya baca kitab ya begitu. Jamaahnya bosan. Fitnahnya baca kitab. Makanya orang lebih suka kajian-kajian tematik. Ya. Padahal baca kitab ini yang membuat ilmu menjadi mumpuni. Dan ustadznya lebih sedikit kelirunya. Karena yang dibaca adalah kitab. Bukan dari kantong sendiri. Apa yang terjadi dari fitnah-fitnah di media sosial, potongan video ustadznya akhirnya tersangka. Itu salah satu penyebabnya adalah tidak baca kitab. Nah, jadi pian bersabar lah. Kita baca kitab. Faslun wal isti'adzatu hiya liltija'u ila Allah. Fasal. Apa itu isti'adzah? Adalah berlindung kepada Allah. Wal iltistaqu bi janabih, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri kulli dzi syarrin wal iyadhu yakunu li daf'i syarr wal iyadhu yakunu li talabi jalbil khair. Yaitu minta perlindungan kepada Allah dari setiap keburukan apapun. Nah, ini ada dua, isti'adzah dengan il-li'adzah. Isti'adzah minta perlindungan dari keburukan, al-li'adzah minta kebaikan dari Allah. Jadi ada dua istilah, i'adzah, isti'adzah dengan li'adzah. Ya, ada dua itu. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga kita kalau lagi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim benar-benar merasakan, tahu maknanya. Apa maknanya? Astajiru bidana billahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan dengan kekuatan Allah dari syaitan yang terkutuk. An yadurrani fi dini aw dunyaya.
yang bisa membahayakan aku di dalam urusan agama atau duniaku. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bih, atau menahanku dari perbuatan yang aku diperintahkan untuknya. Au yahussuni ala fi'li nahi ma naha ala fi'li ma nuhitu anhu, atau memerintahkan aku untuk melakukan perbuatan yang aku dilarang atasnya. Fa inna syaitan la yakfihi 'anil insan illallah. Sesungguhnya syaitan tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia kecuali Allah yang memerintahkan untuk berhenti mengganggunya. Walihada amara Allah Ta'ala bimusana'ati syaitanil ins. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melawan syaitan dari manusia, wa mudaratuhu bi isda'il jamil ilaih, dan juga berbuat baik kepada syaitan dari manusia dengan berbuat kebaikan kepada manusia. Liyaruddahu tab'uhu amma huwa fihi minal adza, agar hilang keburukan manusia tersebut sehingga manusia berbuat baik kepada kita. Wa amarahu bil isti'adzati bihi min syaitanil ins, dan Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari syaitan yang terbuat dari jin, li'annahu la yaqbalu riswah, karena iblis tidak menerima sogokan. Jadi kayak ini Pak, maksud beliau itu yang kita ambil. Ini menarik yang beliau sampaikan, bahwa kenapa kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar Allah menolong kita melawan syaitan jin. Syaitan jin ini apa gawiannya? Pertama, membahayakan kita dalam urusan agama atau dunia. Contoh membahayakan dalam urusan agama, menahan kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Contoh membahayakan dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk mengerjakan apa yang dilarang. Maka saya sering mengatakan, salah satu nikmat terbesar adalah seorang muslim dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan. Saya beri contoh nih, rumah-rumah yang dihiga-higa masjid nih. Itu nikmat Allah terbesar tuh. Kenapa? Tinggal berapa langkah ke masjid. Nah, ini lawan jauh. 15 menit dari pesantren ke sini. Jadi termasuk nikmat Allah terbesar, seseorang dimudahkan untuk beribadah, dan seseorang dimudahkan untuk menjauhi maksiat. Makanya sangat tercela sekali rumah di higa masjid. Mohon maaf lah, nang rumah di higa masjid, kada ke masjid. Nah, nang jauh-jauh datang, nang higa masjid kada datang. Ini kada pesanan lah, kada pesanan. Ulun menyinggung rumah di. Ini contoh aja. Maksudnya salah satu nikmat paling terbesar adalah orang mudah mengerjakan ketaatan. Karena iblis salah satu tujuannya adalah mencegah orang mengerjakan ketaatan, mendorong orang mengerjakan maksiat. Ulun beri contoh. Ada orang pernah kerja di bank konvensional. Pas waktu itu ulun ada urusan mengambil sumbangan. Misalnya untuk masjid. Dan tidak mengapa, insya Allah bank konvensional digunakan hanya sebatas untuk transfer mengambil sumbangan. Kemudian bapak ini tahu nomor telepon ulun, si tellernya ini. WA, Ustadz, adakah gawian di pesantren? Ulun tahu gawian ulun ini haram, Ustaz. Tapi mau gimana, Ustaz? Tuh, ini contoh. Pian ketika dimudahkan kerja di pasar, berjualan, jauh dari itu nikmat. Seberapapun dapat perharinya, itu nikmat. Dibandingkan yang tidak bisa terlepas dari itu karena sebuah keadaan. Pahamlah maksud ulun itu contohnya. Contoh dulu di Jawa. Ada tempat lokalisasi yang sudah menjadi rahasia umum. Akhirnya karena ada penyelewengan seksual, maka pemerintah dengan surat resminya menutup tempat itu.
Bayangkan satu kampung bekerja berapa orang, berapa ratus orang di situ, ditutup. Ya, ditutup. Apa yang terjadi pas ditutup? Demo. Apa yang demonya? Tertulis sampai titik darah penghabisan. Kami tidak rela untuk tempat ini ditutup. Lihat, berjihad gara-gara mempertahankan tempat lokalisasi. Mungkin pian geleng-geleng kepala. Tapi kalau kita berpikir, coba kita di kedudukan mereka. Gawian kedai yang kita tahu, kecuali melakukan itu. Jadi mucikari, jadi pelacur. Karena ada gawian itu lain. Apa yang terjadi? Makanya saya katakan, bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang banyak. Ketika dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan, dijauhkan dari maksiat. Banyak loh Pak, orang-orang yang ulun hendak ampih Ustaz dari gawian ini, cuma kan ada lagi gawian. Nah, ketika seseorang tidak dijauhkan itu, maka itu nikmat Allah terbesar. Maka salah satu kiatnya adalah mengucapkan apa? A'udzubillah. Lihat tafsirannya ini indah sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan sebuah masalah. Kata beliau, kita kalau ada musuh dari manusia yang terlihat jelas, ini kawan membawai terus bermaksiat, ya, ke warung remang-remang terus nungkar kopi, seini 50.000 kerbangsul. Kenapa? Dikawani. Yang mengawani lebih seksi daripada di rumah. 50.000 kerbangsul tuh. Ya, satu kopi aja, aturannya 7,5. Jadi 50.000 udah bangsul. Oke, itu kah caranya Ustaz? Oh, hendak ini mana wadahnya? Kan usah tahu gini biana. Hah? Nah, ketika kita berhadapan dengan musuh dari manusia yang terlihat oleh kita, kawan yang sengaja selalu menjerumuskan kita ke dalam maksiat, mengajak kepada perbuatan maksiat, entah itu meninggalkan perintah ataupun melanggar larangan, maka salah satunya adalah kita kasih hadiah ini kawan, agar tidak lagi mengajak kepada maksiat. Paham ini? Ini cara berhadapan dengan musuh setan dari manusia. Beda dengan musuh setan dari bangsa jin yang tidak terlihat. Maka tidak ada caranya kecuali dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Lihat penafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Luar biasa. Indah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa itu syaitan yang kita sering baca di dalam Al-Qur'an, syaitan. Beliau mengatakan fi lughatil arabi mushtaqqun min syatana idza ba'uda. Dalam bahasa Arab syaitan diambil dari kata-kata syatana. Syatana yang artinya jauh, menjauh. Fahuwa ba'idun bi tabihi an tiba'il bashar. Ini makhluk jauh dari tabiat manusia. Ba'idun bi fisqihi an kulli khair. Ini makhluk suka melakukan kefasikan, jauh dari kebaikan. Itu arti apa? Syaitan. Ya. Nah, kalau ada kawan-kawan yang mengajak kepada keburukan, setan nih kamu. Karena jauh dari kebaikan. Jauh dari kemaksiatan, jauh dari ketaatan, dekat dengan kefasikan. Ini para ikhwah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan mustaqqun min syat li'annahu makhluqun min nar. Ada lagi pendapat yang lain, syaitan diambil dari kata-kata syat. Jangan beri nama anak syata. Syat. Ini sebagian orang tua kadang-kadang, Ustaz, ulun dapat anak alhamdulillah, ulun ingin hadiah dari pian. Coba beri nama anak gasan ulun. Ulun akan ingat jasa pian selama hidup anak tersebut. Tapi tolong anaknya bernamanya Islami. Oh, bagus sudah nih ulun. Tolong lagi anaknya dinamai dari Al-Qur'an. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa namanya jangan yang pasaran. Ya.
Jarang orang bernama dengannya. Oh, ada Julun. Apa? Ifrit. Ngalih benar. Ulun dahulu bisi guru di Masjid Nabawi. Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Kita belajar hampir 4 tahun di majelis beliau, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi. Sering beliau ditanya tentang masalah nama. Kata beliau, berilah nama anakmu yang kamu tidak perlu bertanya kepada orang lain tentang nama tersebut boleh atau tidak, karena saking jelasnya. Banyak kan nama-nama yang saking jelas. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Aziz, Abdul Muhsin, Abdul Ilah. Perempuan Maryam, Khadijah, Aisyah, Aminah, Asiyah, kemudian macam-macam, Zainab, Ummu Kulthum, dan seterusnya. Tidak perlu kita bertanya, boleh kada Ustaz ini? Ya. Ini kadang-kadang nama abahnya, nama mamanya digabung. Ya, digabung. Jadi ulun kasih nama tadi Ifrit, Julun. Itu Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an ada Islami. Islami maksudnya berasal dari Al-Quran. Jarang manusia bernama dengannya. Tapi itu bercanda ya. Nah, syaitan diambil dari kata-kata nar, syat, yaitu makhluk yang tercipta dari api. Wa minhum man yaqulu qilahuma sahihun fil ma'na. Dan ada yang mengatakan bahwa dua-duanya benar. Berarti ada dua nih kita pahami. Syaitan diambil dari kata-kata jauh. Jauh maksudnya dia sangat jauh dari kebaikan. Yang kedua diambil dari kata-kata syata yang artinya makhluk tercipta dari api, dan dua-dua maknanya benar. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, lakinnal awwala asahhu, akan tetapi yang pertama yaitu makhluk yang jauh dari kebaikan, dekat dengan kefasikan, jauh dari tabiat fitrah manusia, itulah yang dimaksud dengan syaitan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan bahwasanya fasyaitan mustaqqun minal bu'di 'ala sahih. Syaitan, pendapat yang lebih sahih adalah diambil dari jauh, jauh dari kebaikan. Walihadza yusammuna kulla man tamarrada min jinnin wa insin wa hayawanin syaitanan. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan makhluk jin atau manusia atau hewan yang jauh dari kebaikan disebut sebagai syaitan. Manusia, jin, hewan yang jauh dari kebaikan disebut sebagai syaitan. Ini para ikhwah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi syaitan itu ada sifat yang jauh dari kebaikan. Itu namanya apa? Syaitan. Meskipun dia dari jin atau manusia atau hewan, jauh dari kebaikan. Ya. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dibawakan oleh penulis di sini bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzarrin, ta'awwadz billah min syayatinil insi wal jin." Wahai Abu Dzar, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan-setan manusia dan jin. Jadi dari bangsa manusia pun ada syaitan. Siapa syaitan dari bangsa manusia? Yang jauh dari kebaikan. Itu syaitan dari manusia. Siapa syaitan dari hewan? Anjing hitam. Mohon maaf yang memiliki anjing hitam. Menurut hadis Rasul, anjing hitam syaitan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'us salatul mar'ah wal himar wal kalbul aswad." Yang bisa membatalkan salat kalau ada yang lewat di hadapan orang yang salat, perempuan, keledai dengan anjing hitam.
Ini bukan berarti menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam, bukan. Cuma bagian-bagian yang bisa membatalkan sholat adalah apabila yang lewat di hadapan kita sebagai laki-laki, ya, lewat perempuan, batal sholat kita. Harus diulang. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kayak apa Ustaz? Penuh. Maka jawabannya, asal hukumnya tetap berlaku hadis ini. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Penuh. Kalau perempuannya diam tidak lewat, maka akan terjadi kehancuran, bahaya, sesak. Pada saat itu tidak lewat, dia lewat tetapi agak menjauh. Dan yang sholat terus meneruskan sholatnya. Keledai dan anjing yang hitam. Kemudian para sahabat lihat nih. Ya nih, orang-orang yang kadang-kadang lebih mengedepankan akalnya dibandingkan dalil. Apa yang ditanya oleh para sahabat? Apakah perempuan yang ditanya, wahai Rasulullah, kenapa perempuan disamakan dengan anjing? Enggak, mereka terima itu. Karena memang mereka yakin bahwa Rasulullah SAW tidak merendahkan perempuan. Yang mereka tanya apa? Ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahmar, min asfar, minal asfar? Wahai Rasulullah, kenapa hanya anjing hitam? Kada anjing habang, kada anjing kuning. Lihat, perempuannya mereka nggak permasalahkan. Itulah para sahabat menerima dalil. Bukan malah otak ini digunakan untuk mengkritisi dalil. Saya sangat sedih ketika ada orang mengatakan, jangan dahulukan tauhid, jangan dahulukan fikih, jangan dahulukan hadis, jangan dahulukan Al-Quran, dahulukan akal. Ini apa ini? Ya, aneh ini perkataannya. Aneh perkataan kalau seandainya dikatakan oleh orang-orang yang dianggap beragama. Ya, lihat para sahabat, mereka menerima itu perempuan. Tidak mereka tanyakan. Yang mereka tanyakan malah warna anjingnya. Kenapa hitam saja, tidak kuning, tidak merah? Maka kata Rasulullah SAW, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam adalah apa? Syaitan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi ar-rajim. Syaitan sudah, ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai innahu marjumun matrudun 'anil khairi kullih. Marjum, terlempar. Matrud, terusir dari kebaikan seluruhnya. Jangan kasih nama anak rajim lah. Ya, itu terlempar, terusir dari kebaikan seluruhnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami jadikan, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai pelempar, rujum, pelempar untuk para syaitan. Maka arti rajim adalah terlempar, terusir dari kebaikan seluruhnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Ada lagi yang mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, wa qila rajim bermakna rajim, yakni yarjumun nas bil wiswas war raba'is wal awwal asyar wa asah. Ada lagi yang mengatakan rajim maknanya adalah rajim, yaitu yang merajam manusia. Apa maksudnya merajam manusia? Syaitan ini memberi was-was kepada manusia. Yang sering dibisiki, tadi yang saya katakan, kada jadi Allah. Beudu 10 kali, bebasuh bekami 10 kali. Hati-hati itu. Mudah-mudahan jamaah sekalian tidak ada yang memiliki penyakit itu. Kalau ada, caranya kayak ini. Pian bekami, pian buang air besar, bersihkan, sudah yakin bersih, kemudian keluar. Apapun yang terasa jangan dipikir. Sudah tinggalkan. Keluar bujuran saya, terasa di paha. Jangan dipikir. Kenapa Allah katakan jangan dipikir? Satu, Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuan. Dua, asal hukumnya kita sudah bersuci. Ini kadang-kadang
Yang ini biasanya seperti yang saya ungkapkan, itu ahli ibadah kebanyakan berlaku seperti itu. Sudah kencing, buang air besar, kemudian masuk ke dalam kamar. Batu diitihi pulang, basah kada? Ya, kada usah diitihi. Nyatai basahi bapak kami loh. Subhanallah. Ya, hati-hati. Ini penyakitnya siapa? Ahli ibadah. Walhamdulillah selesai. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan pendapat yang pertama lebih masyhur dan lebih sahih. Yaitu apa tadi arti rajim? Yang terusir, yang terlempar dari kebaikan seluruhnya. Alhamdulillah selesai tafsiran a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Indah sebenarnya. Ya, kalau orang sabar membaca Al-Fatihah ini, ulun jujur membaca tafsir surah Al-Fatihah ini 1 tahun hanya selesai lawan kajian yang lain-lain. Ya, apalagi kita sebulan cuma 2 kali atau 3 kali. Pekan pertama, pekan ketiga, dan pekan kelima. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin ingatkan tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan membaca Al-Quran, latihan untuk Ramadan. Bulan Sya'ban memperbanyak puasa sebagai latihan untuk bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulan membaca Al-Quran. Lancari lagi Al-Qurannya dan persiapkan kesehatan. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sebentar lagi keluar pengumuman endemi. Tidak ada lagi yang namanya acil ikron, om ikron, nggak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan semoga kita bisa khidmat berpuasa dan bertarawih di bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Semoga kita diberikan umur yang panjang untuk kembali merasakan bulan Ramadan. Dan saya berpesan, jadikan Ramadan tahun ini harus lebih banyak ibadahnya. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah bekal paling indah untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berdagang-dagang kalau sudah 10 hari terakhir, ya, maka ditahan-tahan, dibanyaki ibadah. Wah, 10 hari terakhir itu yang lagi raminya saya. Kada tahu aja ulun, pokoknya pendakwah gitu. Pian masalah pian di pasar itu urusan pian. Ya, 10 hari terakhir harus dijaga-jaga. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.